saya bisa loh jadi raja. Oke. Apa dia jawabnya? Oke. Raja singa kamu. Iya kan? Bahkan saya pernah dilempar celana dalam cewek. Cuman masih ada labelnya. Oh, bukan bekas. Bukan, kalau bekas ya tak cari itu yang lempar. Interogasi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, ketemu lagi bersama saya Ambarita di Ruang Ambarita. Terima kasih sudah selalu menonton kami di sini untuk kisah-kisah edukatif, inspiratif, dan solusi. Hari ini kita kedatangan tamu yang senior banget, yang luar biasa, yang sudah berkiprah di dunia komedi sudah lama sekali, tidak lain tidak bukan, yaitu Pak D Tessy Sri Mulat. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Selamat datang. Selamat datang. Pak D aja ya, Boleh. Pak D. Selamat datang, Pak D sudah datang di Ruang Ambarita. Suatu kehormatan buat kami, Pak D hadir di sini membagi kisah-kisah Pak D ya. Terima kasih ya Pak D ya. Ini kontrakannya ini. Kontrakan, Oh. iya. Kebetulan di pinggir-pinggir gedung-gedung tinggi. Ya keren. Pak, boleh nggak sih? Boleh. Belum. Boleh nggak sih tahu kita nama aslinya? Depan aja. Boleh dibuka kesempatan? Boleh. Takut nggak boleh. Boleh. Taruh sini boleh? Boleh. Boleh. Boleh nggak sih Pak D? Boleh. Nama aslinya? Nama asli. Nama depan aja. Yang lama apa yang baru? Yang baru boleh. Yang baru belum jadi kan? Oh, Ya. Yang lama. Udah rusak. Ya udah deh, berarti kan nggak boleh. Jadi Nama asli itu Kabul Basuki. Kabul Basuki. Basuki. Itu nama dikasih orang tua. Dikasih orang tua. Iya. Jadi kita itu lahir langsung dikasih nama. Kalau nggak dikasih nama kan susah. Kenapa? Ya kan? Ya kalau ketemu sama orang kan manggilnya nggak mungkin. Iya. Makanya kasih nama. Oh. Nama itu harus. Harus. Jangan sampai nggak ada nama orang itu. Kenapa itu? Ya harus punya nama. Sama yang punya nama kan? Punya. Lah iya kalau nggak punya nama masa manggil hei gitu. Nggak mungkin. Udah Iya kan? dimarahin udah. Justru itu nama penting. Oh, awal mulanya dipanggil Tessy itu gimana Pak De? Wah itu kayak wartawan aja. Aduh. Tadi kan udah 30 menit aja ya. Lah kalau kayak gini bisa-bisa 2 jam kita. Gimana asal mulanya Pak De? Jadi nama Tessy itu saya nggak saya pikirkan lebih dulu. Oke. Saya nggak punya angan-angan soal itu kan nama anak. Oh. Gitu. Jadi saya berperan di Sri Mulat Oke. itu jadi waria. Oh. Peran loh ini. Peran. Bukan asli. Peran ya. Peran dengerin. Iya. Bukan asli. Ah. Bukan GB apa namanya? GBLT. LBGT. GBLT. GBLT, TLBG. Nah, itu apalah. Ya itulah. Ya. Peran. Jadi itu saya suatu saat itu saya berperan jadi hansip. Cuma saya makeup cewek. Oke. Ya, kostum hansip keren. Keren. Cuman Tapi makeup yang cewek, ya kan? Nah waktu itu saya makeup cewek itu tentunya nggak boleh dong sama saudara masa hansip makeup cewek. Saya sembunyi-sembunyi itu ceritanya. Oke. Saya nggak mau keluar kalau sebelum sutradara panggil. Oke. Hanya sutradara panggil masih nama Kabul itu. Oke. Kabul mana Kabul mana Kabul saya keluar saya. Nah. Saya udah Pakai makeup makeup cewek, cincin gede-gede. Pakaian Terus, hansip. pakai nasib. Saya ditanya namanya siapa Tessy. Tessy siapa kan? Pahlawan main nih. Oke. Tessy siapa? Tessy Riwayati. Riwayati siapa? Hartati. Hartati siapa? Kabul saya bilang. Itu awalnya. Dan itu bumerang loh itu buat anak Bumerang? saya. Iya. Kenapa? Anak saya dibully sekolahan masih TK waktu itu. Oh. Itu waktu acara Galarama itu di TPRI Hmm. Surabaya. Hmm. Tiap keluarnya itu malam Senin. Oh. Jadi Senin tuh nggak masuk sekolah dia dibully sama teman-teman. Tessy gitu. Iya, Tessy pokoknya banci. Oh. Gitu. Ada kiat untuk ngatasin itu nggak biarin aja gitu. Lah waktu itu kan dia ikut omnya yang di Solo, saya di Surabaya.
kasih pengertian lah sama omnya itu hanya sebagai peran ini. Kan dia masih kecil nggak ngerti apa-apa gitu dia begitu. Iya kan? Lama-kelamaan dengan seiring waktu akhirnya dia ngerti juga. Dan dia merasa terima kasih dengan apa yang aku hasilin. Dia sampai bisa jadi sarjana. Anak berapa, Pak? Anak 3. Tadi 4, yang satu nggak mau ikut. 3. Oh, Tesi ini bar hidup lah. Oh. Sekarang yang sama Pak D 3. Oh, udah ini semua. Udah punya cucu. Wah, cucu 12. 12. Cicit 3. Wah, luar biasa. Biasa di luar saya emang. Iya, kalau biasa di luar nggak jadi anak, Pak. Gitu ya. Iya. Terus awal mulanya nih, mula-mula sejarah dulu, mula-mula Pak D itu masuk ke Sri Mulat itu diajak atau memang hobinya untuk ngelawak, gimana ceritanya? Jadi kalau saya dibilang di dunia seni itu sebenarnya saya itu otodidak. Nah, karena saya nggak ada jiwa seni, nggak ada. Dulu kan saya juga dari angkatan juga. Kalau sekarang marinir di KKO. Selepas dari itu keluar saya dari Korp itu udah ngelalang buana nggak karu-karuan. Akhirnya saya bekerja menemukan di dunia seni. Kalau di Jakarta itu kayak lenong begitu. Tapi kalau di Jawa itu sandiwara namanya. Sandiwara. Terus masuk ke situ awal mulanya memang karena dipanggil? Enggak. Ngelamar. Kerja. Terus langsung diterima? Diterima. Saya ditanya, nah kamu bisanya apa? Saya bisa main musik, Om. Saya bilang gitu, padahal saya nggak ngerti. Ya kan? Ini bener ya kisah nyatain. Kamu biasanya pegang apa? Pegang bass, saya bilang. Pegang bass. Boro-boro, saya bass. Bisa bass. Tahu bass itu gimana aja nggak ngerti. Diterima malam. Ya udah nanti malam masuk. Siap. Saya bilang gitu. Masuk. Untungnya tuh pemain bass ada. Kalau nggak ada gimana coba? Terus di situ ada salah satu alat musik itu namanya marakas yang batok 2 yang isinya kacang hijau ya, yang kecek-kecek. Nah, itu irama Mares. Saya bunyi, ya cek dimarahin dong saya. Irama Mares, iya kan? Itu marakas itu kan irama Caca, gitu kan? Dimarahin. Lu katanya kamu paham musik ini irama Mares, kenapa kamu bunyiin? Enggak, ini saya nyoba masih enak enggak suaranya. Terus musiknya lanjut apa diberhenti? Lanjut. Ya, karena saya nggak ada kerjaan lain. Ya, saya bisa menempatkan diri di kalangan teman-teman baru itu. Akhirnya saya jalan. Itu di awalnya tahun berapa itu? Awalnya itu tahun 63. Tahun? 63. 63. Belum lahir kan? Masih jauh. Bang kakak saya pertama baru lahir 63. itu. Saya keluar dari Korp itu kan 63. 63. Sampai eksis sampai sekarang itu apa sih rahasianya atau ada rumusnya atau gimana, Pak? Ya yang jelas kita harus belajar. Enak ya, ini ceritanya. Jangan merasa kalau sudah di atas itu merasa kayak yang lain itu di bawah, jangan. Tetap kita belajar walaupun ke anak muda, apalagi anak muda sekarang itu kan pelawak-pelawak sekarang itu kebanyakan tuh bukan anak-anak sembarangan, mereka kebanyakan mahasiswa semua. Iya. Kalau Sri Mulat itu apa? Iya. SD paling, SMP. Iya, ada yang lulusan itu. Ya kayak siapa sih Cak Lontong itu? Iya. Itu kan. Iya, lulusan universitas. Iya, itu. Jadi intinya jangan kalau udah di atas, jangan puas diri. Benar, tetap mau belajar. Terus menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ya saya terus terang aja makan saya nggak terlalu banyak yang macam-macam. Ya, saya makan tuh paling hobi saya itu sayur asem. Ya, gitu-gitu aja. Bahasa yang santan-santan tuh saya nggak. Dulu pada saya nggak beginilah. Ya boleh dibilang keker. Karena rusak itu karena saya narkoba, makanya jangan pakai narkoba dah. Jangan pakai narkoba. Ada tantangan pribadi untuk jadi pelawak? Pastinya ada. Terutama di Sri Mulat ya. Di Sri Mulat itu tiap pemain kalau nggak punya ciri khas, itu nggak bakalan bisa diterima. Nggak bisa diterima ya. Karena apa? Persaingan itu kan banyak anggotanya. Anggota di Sri Mulat banyak. Ada 100? Kalau 3 grup itu lebih. 3 grup lebih ya, 100? Lebih.
Sri Mulat Surabaya, Sri Mulat Solo, Sri Mulat Jakarta. Tapi yang Jakarta yang paling sering ini ya, terkenal ya. Ya Surabaya sebenarnya. Sebelum Jakarta, Surabaya dulu. Oh, duluan di Surabaya? Iya, Surabaya. Yang itu yang ada lempar-lemparan itu. Lempar-lempar rokok. Rokok. Itu apa? Itu tambahan honor apa memang dari Sri Mulat itu kalau manggung udah ada honornya sendiri? Atau memang itu dilemparin penonton untuk... Kita udah ada honor sendiri. Itu karena penonton simpatik kan? Simpatik. Dilemparin. Tapi Pak DT sih nggak ngerokok ya. Buktinya sehat banget. Siapa bilang nggak ngerokok? Oh, nggak. Ngerokok. Kepengen ngerokok, beliin dong dulu. Oh. Nanti kita beli. Pak D ini kan di grup Sri Mulat. Terus di Gelora Sri Mulat itu terdiri dari banyak personil. Bagaimana cara pembagian honornya itu? Apakah memang ada yang bagi sutradaranya atau produsernya? Jadi kita itu ikut bos. Oh. Jadi misalnya berapa grup gitu? Misalnya kayak sampean tuh mempunyai Sri Mulat itu. Jadi saya tuh kayak pegawai. Pegawai. Oh, ada pegawai. Jadi udah digaji setiap malamnya sekian. Terus ada tambahan nanti kalau ada job-job luar. Ada job-job luar. Kalau job-job luar itu tambahan lagi dari bos itu. Iya. Kayak ini dong ya, kayak tukang ya. Tukang apa? Tukang batu maksudnya? Iya kan ada bosnya. Oh iya juga ya. Serem banget kakak Omar ini Jadi yang saya bahas itu kan ada nggak itu awal mulanya kan yang dilemparin rokok itu loh Pak D. Kan tadi Pak D bilang kan itu karena apa? Simpati. Karena simpati. Memang itu di awal mulanya karena simpati atau memang ada permintaan misalnya, rokok Enggak ada. Memang mereka yang ngasih. Bahkan saya pernah dilempar celana dalam cewek. Oke. Ya. Cuman masih ada labelnya. Oh, bukan bekas. Bukan, kalau bekas ya tak cari itu yang lempar. itu di ketoprak umur. Di ketoprak umur. Dan saya nggak merasa saya itu bukan dihina ya namanya. Terserah apa yang orang ngomong. Dilempar begitu malah saya buat bahan. Oh. Habis dilempar, saya buka, saya masuk, saya ngomong kekecilan saya pakai jadi keluar sebelah. Buat bahan juga. Tadi bilang Pak D itu ketoprak humor sama Sri Mulat bedanya apa? Kalau ketoprak humor itu cerita legenda. Wajib itu legenda. Wajib. Kalau Sri Mulat enggak. Sri Mulat itu cerita seharian. Jadi kayak pokoknya apa yang terjadi itu. Cuman kalau ketoprak humor itu wajib pakem itu ya, harus ada kisah legendanya ya. Betul. Misalnya kayak cerita-cerita kerajaan gitu, tangkupan perahu. Biasanya kalau di ketoprak humor Pak D jadi apa? Perannya? Ya. Itu yang khas banget. Saya tuh paling nggak pernah yang namanya, saya pernah tanya Mas sutradara kan. Oke. Saya ngomong begini, Mas, saya bisa loh jadi raja. Oke. Apa dia jawabnya? Oke. Raja singa kan. Iya kan? Terus saya nanya lagi satu saat, jadi ratu aku juga bisa. Ratu penyakit kan. Itu kalau di ketoprak umur. Kenceng banget ya. Di ketoprak umur. Kalau di Sri Mulat beda lagi. Saya ngomong sama bos yang namanya Pak Teguh itu. Pak, saya bisa lah Pak jadi bos, jadi juragan. Apa? Jadi bos, jadi juragan. Rusak itu cerita. Nggak jadi itu cerita katanya. Gitu. Jadi kalau saya di Sri Mulat itu paling pembantu. Nah, kalau di ketoprak umur itu abdi itu emban. Jadi nggak pernah bener lah pokoknya. Dulu jadi gini, jadi yang saya tonton Pak D itu sering saya tonton mau di ketoprak umur, mau di Sri Mulat, karena Sri Mulat, ketoprak umur banyak juga dampaknya, pengaruhnya kepada komedian-komedian sekarang. Contohnya banyak lah, yang nyeleneh itu kan dari Sri Mulat, dari ketoprak umur itu. Terus Pak D itu terkenal dengan kemayu pakaian ceweknya. Terus habis itu setelah melambung tinggi, terus
KPI melarang. Nah, itu. Kata-kata ini yang saya tunggu. KPI itu ngaruh nggak sama karirnya? Wah, jelas. Saya 6 tahun nggak dapat kerjaan. Dari tahun berapa ke tahun berapa? Dari tahun 2006. 2006 ke 2012. Nah, itu KPI nggak itu. dapat. Hah? Nggak dapat kerja. Nggak dapat, soalnya begini. Waktu itu kan saya acara sahur-sahur. Sahur. Ya, acara sahur. Saya waktu itu diambil di RCTI. Karena di Trans masih nggak jelas. Diperpanjang apa enggak. Ya kan? Nah, suatu saat saya balik lagi. Dipanggil lagi sama Trans. Nah, rupa-rupanya dari salah satu TV ini, nggak tahu ya, main belakang apa nggak ngerti. Itu tahu-tahu ada surat dari KPI ke Trans. Pokoknya Tesi tidak boleh pakaian cewek. Wah, ini kenapa masalahnya? Karena kan, nah kata orang harga jual Tesi itu kan karena saya pakai cewek. Kata orang loh ya. Gitu. Lah Trans sendiri sudah terima sponsor banyak acara sahur, akhirnya saya yang dikorbankan. Setelah itu gimana? TV udah nggak mau pakai. Film juga udah nggak mau pakai. Ya, nah sekarang kita jaga mengharap show di luar tiap bulan mesti ada 2-3 kali ada acara, kan nggak mungkin. Itu yang namanya mobil. Ya, sampai terjadi sidang loh saya. Sidang? Sidang apa itu? Ya, amat Trans karena saya ada sedikit konflik sama. Gitu. Ada itu beritanya. Ada. Terus setelah kan Pak D tadi bilang 6 tahun. Yes. Setelah 6 tahun di vakum kok bisa lagi? Nah, itu ada teman. Mungkin kenal juga. Jenderal Seswandi. Nah, itu dengar cerita saya begini-begini, akhirnya difilmkan. Difilmkan? Apa judulnya? Layar lebar. 3 pilihan hidup. 3 pilihan hidup. Masalah narkoba. 3 pilihan hidup masalah narkoba. Terus? Nah, itu tahun berapa itu Pak D filmnya? Itu tahun 2015. Terus akhirnya dari film itu? Ya, banyak orang tahu kan, saya udah tampil lagi. Akhirnya sekarang ya tetap saya nggak bisa pakai pakaian cewek. Ya biasa aja. Tapi saya tonton pernah ada yang pakaian cewek-cewek gitu ya? Ada nggak sih? Selain saya? Iya. Itu tambah parah. Tambah parah. Iya kan? Iya, tambah parah itu. Gesturnya pun, waduh. Kalau kita mau sebut satu persatu, banyak, cuman nggak enak lah. Berarti pilih kasih dong. Ya itu saya kembalikan kata-kata sampean. Ya kan? Itu kan hanya saya sebagai peran. Tapi yang namanya Pak DTS itu orang paling sabar, orang yang tangguh, orang yang tough, ex-KKO, wah kecil itu kan. Ya udahlah, saya terima apa adanya lah. Sampai kenyataan sampai sekarang kita masih jalan lancar. Tangan dong. Tangan lah. Pesan-pesan nih Pak D ke anak muda yang memulai karirnya jadi pelawak. Ya, oke. Jadi saya mengakui ya pelawak sekarang itu hebat-hebat. Hebat-hebat. Dan saya harus perlu belajar juga sama mereka-mereka. Luar biasa, rendah hati sekali ya, Pak kan? D. Dan tentunya kepada adik-adik kami yang mengikuti jejak komedian, ya harus nanti banyak belajar juga. Ya, dan tolong kalau cerita itu jangan cerita, misalnya cerita pribadi nih. Ya, cerita pribadi masih berantem sama keluarga sama teman kadang-kadang dibawa di adegan humornya itu, jadi kan nggak nyambung apa gitu loh. Itu pesannya ya. Tapi hebatnya pas saya akui, bagus sekali. Apalagi stand up comedy, itu kan wah keren-keren itu. Cuman nggak kerennya kalau dia lupa skenarionya, ya udah kabur hilang. tapi saya salut pribadi, banyak juga apa yang dilakukan orang lucu-lucu sekarang itu. Tadi itu menyadur daripada Sri Mulat dan Ketoprak Humor. Dan itu basic-basicnya
lelucuannya di Indonesia saya rasa ya Pak Ade. Karena kayak adegan-adegan yang selektif itu ya. Itu kalau misalnya kakiku mana? Misalnya, ya. Terus apa? Tanganku mana tanganku? Itu kalau sekarang saya yang bawain udah nggak lucu. Iya. Iya. Basi, iya, ya kan? Penonton basi. Cuma sekarang pelawak-pelawak sekarang yang bawain begitu lucu. Iya, karena beda generasi. Ya. Kalau itu generasinya waktu Pak De dulu kan lah udah pernah. Ya. Tapi kan untuk generasi sekarang belum pernah. Tapi mereka kan yang nonton itu kan nggak tahu awalnya dari mana kan. Iya. Misalnya maksudnya gitu. Iya kan? Tapi tetap kok lah Pak De ya di dalam dunia ini tentang dunia entertain ini ya. Terus kita selesai dulu ngomongin tentang entertain. Kita pengen ngobrol tentang, saya ngelihat Pak De ini oke lah umurnya mungkin udah di atas 60 kan? 80. Aduh. Baru 80. Dan alhamdulillah ibu saya sampai sekarang masih sehat. Sehat. 107 usianya. 107. Tapi Pak De berapa sekarang? 80. Serius? 42 saya lahir. Serius? Iya. 80 kok masih keren kayak gini sih? Enggak, yang mau saya omongin ceritanya, boleh nggak sih kita cerita tentang kakak Omar ini? Boleh, kenapa? Dulu daftarnya gimana itu? Itu dulu ceritanya begini. Saya itu kan anak tunggal. Oke. Anak tunggal? Anak tunggal dari bapak yang pertama. Iya. Ya. Bapak saya itu meninggal karena ya perang juga kan. Ya. Di makam pahlawan Banyuwangi sana. Nah saya dari kecil itu nggak dirawat sama ibu kandung saya. Mendiang almarhum bapak itu ngomong sama ibu. Kalau yang kamu kandung itu laki-laki, jangan kamu rawat. Tolong kasihkan adikku. Oh. Itu mendiang bapak ngomong begitu. Kalau perempuan boleh kamu rawat. Oke. Ya kan? Lahirlah si jabang bayi ini. Laki-laki. Ya. Sesuai dengan mendiang almarhum, udah saya dikasihkan ke adiknya bapak. Seiring jalannya waktu tahun, akhirnya sampai saya udah kelas 3 SMP kalau waktu 3 SMP. 3 SMP. Itu saya belum tahu kalau saya itu yang saya ikutin itu yang Om tadi, itu saya anggap orang tua saya sendiri, bukan anggap nggak Pak Le. Bukan Pak Le, bukan. Ya. Saya taunya yang ngerawat dia ya itu bapak saya. Oke. Ya kan. Nah, suatu saat panggilan darah datang nih. Akhirnya dipertemukanlah saya sama ibu kandung saya. Oke. Dipertemukan. Saya nanya kan, bapak saya itu sebenarnya gimana? Saya nanya gitu. Bapakmu ada di makam pahlawan sana. Banyuwangi. Oh ya. Berarti bapak saya tentara dulu. Iya. Loh, kenapa kok saya nggak dirawat sama ibu sendiri? Dikasih tahu pesannya itu. Kasih tahu pesannya itu. Suatu saat saya kepingin jadi tentara. Itu semua saya palsu. Bersih diri lah. Terus kelakuan inilah. Terus ijazah lah, semua palsu semua. Bisa lulus. Ya, zaman dulu. Iya. Belum digitalisasi kan? Mungkin. Lulus. Pendidikan lah, masa langsung jadi? Kan step-stepnya ya. Salah di juga Malang. saya. Di Malang. Ya, di Kesatrian. Itu apa? AL, AU, AL. Malang bukannya di gunung-gunung? Nggak pernah ke Malang. Saya pendidikan di Mojokerto, dekat ke Malang. Lah kan dekat. Masa Kalau gunung-gunung? Saya kira misalnya AL pendidikannya Tanjung Perak dong, dekat laut. Ini kok di gunung? Pendaftarannya itu di situ. Di gunung. Pendaftarannya di Malang, bukan di gunung, di Di Malang. Malang, kota Malang. Lah Pak De dulu tinggal di Malang. Surabaya, Banyuwangi. Oke. Terus daftar. Lulus. Pendidikan. Yes. Pendidikan di mana? Tanjung Perak. Lah ya benar, Pondok Citri. Oke. Pendidikan di situ. Iya. Jadi tentara dong. Bisa renang. Pangkatnya apa? Legend. Legend apa? Peletigen situ. Aku udah menduga ini kayak Sri Mulat. Pendidikan bisa renang. Ya bisa lah. Angkatan laut masih nggak bisa berenang. Iya kan takutnya gitu. Ya kalau misalnya nggak bisa. Ya kalau angkatan laut masa nggak bisa berenang? Angkatan udara memang bisa terbang. Lo bisa.
Bisa, nggak percaya? Enggak. Terbang itu. Sri Mulat lah. Ikut katanya pembebasan Irian Barat. Ikut. Dulu pakai senjatanya senjata apa? M1? Bukan senjata. Apa? Splet. Alah, ntar di marinir loh. Hah? F16. M16. Udah pakai M16. Wah. Ngeri ya. Tahun Tahun 61. 61, pertengahan 63 saya 61 ke Irian Barat di sana, perang di sana. enggak, main gundu. Enggak. Pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat. Iya. Lawannya Londo. Bukan. Apa? Orang Arab. Jajahan Belanda itu kan. Iya, Londo. Iya. Nembak enggak? Enggak. Ngitik-ngitik gitu. Aduh. Setelah itu berapa tahun di KKO 2 Marinir? tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Habis itu saya pulang. Pulang ke ibu. Oke. Dengan bangga kan. Oke. Pakai baret. Baret. Komplit, pakai dinas kan. Oke. Saya pulang, saya tanya sama adik-adik yang ada di situ kan. Oke. Ibu kemana? Ibu ke sawah katanya. Ibu ke sawah. Sawah. Saya nggak berani masuk kalau belum disuruh masuk, Ibu. Nunggu cari pintu. Ya kan? Nunggu di pintu, Ibu datang. Ibu datang langsung masuk. Duduk dia. Duduk ini ngeliatin saya, bukan... Itu setelah pulang dari Irian Barat Iya. itu ya? Oke. Ngeliatin saya, cuman begini ekspresinya. Hah? Ibu saya. Bener. Kenapa? Itulah. Tak lanjut cerita. Oke. Ya kan? Terus ibu nanya, kamu sayang ibu apa sayang kerjaan? Ya kan? Pertanyaannya begitu. Iya. Kamu sayang ibu apa sayang kerjaan? Saya diem. Oke. Dia jawab sendiri. Kalau kamu sayang ibu, lepas tuh pakaian. Loh? Oh, trauma mungkin sama Ya, bapak. itu dia. Oh, suruh lepas pakaian. Kalau kamu sayang ibu, lepas pakaian. Kalau kamu sayang kerjaan, kamu pergi. Akhirnya bikin pilihan yang sulit. Nah, itulah. Terus Pak D memilih lepas pakaian. Ya, itu prosesnya, waduh, nggak perlu saya katakan. Itu. Ya, nggak usah dikatakan, saya udah tahu. Terus nggak dicari-cariin sama marinir gitu? Ya cariin lah. Untung aja hidup masih di sini. Iya. Salah satu bisa di sini kan. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu kan. Dicariin. Terus akhirnya Pak D 3 kali saya masuk sel. Masuk sel. Merayap dong. Wah, udah karuan. Guling ini. Nggak karuan. Akhirnya kalau zaman dulu 3 kali udah nggak aktif, ya udah dilos. Tapi kalau sekarang dipecat dalam jangka 3 bulan masih dipantau terus kan? Iya. Kalau dulu saya. Akhirnya setelah udah lepas balik ke rumah. Balik ke rumah. Disitulah mulai itu yang daftar tadi. Ya. Kok bisa milih gitu loh dari yang seram gitu kan? Kan misalnya kayak gini. TNI Polri gitu kan. Iya. Lo jadi Sri Mulat emang takut. Kok bisa jauh banget? Kenapa kok bisa begitu? Ah. Ya, karena saya mencintai kerjaan. Oke. Kerjaan apapun juga kalau kita suatu contoh sekarang suami istri aja lah. Kalau nggak saling cinta mencintai nggak bakal jadi. Kerjaan pun juga begitu. Okay. Jadi kita itu harus cinta dulu sama kerjaan. Okay. Habis itu nikmatinlah apa yang kamu hasil. Oke. Rasakanlah apa yang kamu dapat. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dong. Jadi kisah-kisahnya tadi kita udah tahu masalah Irian Barat itu. Terus ternyata benar Pak DTS ini lebih memilih bahwasanya orang tua, ya kan, lebih memilih orang tua. Dan orang tua juga udah istilahnya trauma juga Pak. Benar. Pak ya. Trauma. Jadi akhirnya memilih itu. Cuman jalan Tuhan kan berbeda. Pak D sekarang sudah dikenal seluruh Indonesia gitu kan. Mungkin yang namanya Tuhan memberikan jalan yang terbaik ya. Apa yang Pak D lakukan sekarang ya udah bisa menyekolahkan anak, punya cucu yang sekolah luar biasa. Jadi emang seperti itu jalan hidup. Terus Pak D, ini saya main kuis nih, nggak apa-apa ya. Apa ini kuisnya nih?
Kuisnya kalau yang itu tadi udah. Minum dulu ya. Ah iya diminum. Mulai tadi kan ditawarin ya. Kalau tadi ditanya, kalau itu bisa saya jawab itu. Kalau dibilang marinir atau hansip, pertanyaan saya pilih mana, marinir atau hansip? Marinir atau hansip? Atau hansip. Sekarang saya marinir sudah enggak. Oh enggak ya? Ya? Hansip bukan bidang saya. Oh. Terus suruh milih yang mana? Saya milih Sri Mulat aja lah. Iya, jadi hansip di Sri Mulat. Ujung-ujungnya hansip juga ya. Iya jadi hansip. Karena Pak Ade tadi cerita jadi hansip di Sri Mulat, itu yang membuat gitu kan. Terus Pak D itu kan teman-temannya saya kenal juga semua karena udah nonton film Sri Mulat, Ketoprak Humor. Milih mana, Doyo apa Kadir? Maksudnya milih apaan ini? Ya perbedaan lebih dekat atau ke Doyo apa ke Kadir? Kalau kita bicara soal dekat enggaknya itu semua pada dekat. Oke. Iya. Apalagi kita satu atap kan. Jadi kita bahkan tiap bulan itu mesti kumpul. Pendekatannya situ, walaupun kita sudah masing-masing sekarang ya. Tapi kita hubungan kekeluargaan itu masih jalan. Sama Doyo dan Kadir. Tapi lebih prefer mana, Doyo apa Kadir? Wah, susah jawab saya. itu ibaratkan milih mana, apel hijau, apel merah. Susah jawab ya. Ya udah nggak usah dijawab, berarti milih dua-duanya. Iya dong. Milih batu cincin apa batu kali? Kalau batu ginjal gimana? Jangan. Motor besar apa honor besar? Honor besar lah ya. Iyalah. Emang Pak Ade punya motor besar? Pernah. Tapi sekarang udah enggak kan? Udah enggak boleh sama anak-anak. Dulu kan saya mobil dari kecil ya. Dari kecil dulu saya cita-cita nih. Ya dibilang masih apa ya, SD lah mungkin ya. Saya punya cita-cita. Besok kalau saya bisa bekerja, saya satu kepingin, ya, punya motor gede, tapi nggak ngerti mereknya, nggak ngerti, pokok motor gede. Motor gede lah. Terus saya ingin kalau sudah kerja kepingin punya mobil Jeep. Mobil Jeep. Terus punya rumah, gambar-gambar sendiri. Semua ketiga-tiganya keturutan. Tercapai. Motor gede, Harley udah. Ya kan? Jeep pertama Willys. Sampai pendiri American Willys Club Surabaya itu saya. Gitu. Terus saya beli hardtop. Terus rumah gambar-gambar sendiri. Tak serahkan ke yang tukang. Pokoknya ini jangan dirombak. Alhamdulillah Tuhan dengar waktu itu saya ngomong gitu. Keturutan semua. Karena Pak D orang tulus. Iya. Ngantuk jadi saya. Kalau sekarang kan terlepas dari yang KPI tadi ya, Pak D itu udah di usia yang sekarang milih karakter yang gentle atau karakter yang kemayu? Itu tinggal terserah situasi. Kalau memang misalnya di salah satu tawakan yang ada ceritanya. Kayak kemarin aja saya baru pulang dari Ngawi, saya masih tetap pakai kebaya, pakai kain, pakai konde, ya tinggal ini aja. Saya KPI udah saya kesampingkan dah sekarang. Saya makan gak di KPI. Iya. Malah KPI itu malah ada yang LGBT kan. Iya. Pernah dengar kan? Di KPI kantor ada. Masa sih? Udah nonton ini ya. Saya nontonnya Pak DTC sih. Benar. Dan saya tidak menjudge di situ. Karena gini menurut saya Pak D, bukannya menyalahkan siapa-siapa KPI atau apa. Kan Pak D ternyata ketemu orangnya langsung ini ya. Orangnya maco banget anjir. Iya kan? Iya, mantan KKO kok. Iya kan? Cuman karena memang peran. Iya. Kalau dibilang mempengaruhi masyarakat, bla 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 segala macam. Iya, itu eranya di situ saya. Kenapa nggak peduli sama yang di jalan itu, gitu kan? Ngapain gitu loh? Iya, dulu memang
alasannya begitu. Nanti yang nonton Tesi itu nanti anaknya akan ngikutin jejak Tesi. Gila kali ya. Orang makeup udah nggak pernah bener. Cemong-cemong ya. Iya, pakaian juga nggak pernah bener. Masa anaknya mau nyontoh begitu? Iya. Iya kan? Tapi nggak apa-apa lah. Yang berlalu lah. Yang berlalu. Saya suka sekali. Itu inspirasi kita teman-teman di Ruang Ambarita ya, bahwasanya apapun yang kita perbuat itu, yang kita lakukan itu sudah kita anggap benar. Walaupun dinilai orang lain itu tidak benar, ya kita harus tetap tulus melakukan apa yang benar menurut kita. Seperti itu Pak Ade. Iya. Terus ada pesan-pesan buat siapapun atau masyarakat atau pelawak-pelawak muda atau teman-teman atau apapun itu, ada pesan-pesan buat mereka? Pesan-pesan apa ya? Dari Pak DT sih langsung. Ya, saya pesannya kepada pelawak muda, tetaplah berkarya. Tetaplah berkarya. Ya, kalau udah punya nama, janganlah kamu terlalu mandang ke atas terus, Jangan terlalu di bawah. ke atas. Ya, terus maaf aja saya ini, terus pamer-pamer harta itu kalau bisa janganlah. Kesian lah. Pamer cincin boleh ya? Boleh, apalagi cincin. Apaan ya? Itu aksesoris saja cincin. Aksesoris. Itu pesan-pesannya Pak DTC itu luar biasa. Semoga tayangan-tayangan yang ada pada saat ini menjadi inspiratif, terus solution, terus apa satu lagi? Tontonan, bukan hanya sekedar tontonan. Edukatif, bukan hanya sekedar tontonan, tapi tuntunan. Bukan sekedar tontonan, tapi menjadi tuntunan. So, kawan-kawan Ruang Ambarita, hidup itu adalah pilihan. Kamu mau berbuat apa, bertanggung jawab terhadap pilihanmu. Terima kasih.